Allah lisan kita dan hati kita juga Allahu Akbar. Roh kita sampai kepada Allah bahwa tidak ada yang lebih besar di dunia ini kecuali Allah. Wala fulan wala fulan. Di saat kita sudah mengatakan Allahu Akbar, yang ada di dunia ini semuanya kecil, tidak ada nilainya, maka di situ kita inkisar, yaitu kita betul patuh kepada pasrah penuh kepada Allah dan kita sedang komunikasi kepada Allah. Maka setelah takbiratul ihram, kabiro, pujian kita bahwa yang paling besar adalah kabiro. Kabiro walhamdu lillahi katsiro. Di situ ada penyucian, wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah bukratan wa asila, dari pagi sampai petang tidak ada yang suci dan bersih kecuali Allah. Setelah itu apa? Inni wajhatu, sesungguhnya aku menghadapkan diriku sepenuhnya kepadamu ya Allah, dan aku bukan orang yang musyrik. Kita mengatakan wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak menyekutukan kepadamu ya Allah. Artinya di saat kita mengucapkan, lisan kita zikir kepada Allah, hati kita zikir kepada Allah, dan roh kita sampaikan kepada Allah. Haqqa tuqa, ittaqullah haqqa tuqatih. Maka kita tidak akan sampai kepada wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun, terkecuali dengan dasar yaitu tadi keilmuan tadi. Kita pelajari fikih yang matang, kita belajar sholat yang betul, kita belajar wudhu yang betul, kita belajar taharah yang betul, kita harus mengerti hukum-hukum najis dan tidak najis. Bahkan pun kita harus menjaga kutratul bol ini yang membahayakan kita sampai pun wujudnya azabul qabr. Marra Rasulullah bimaqbara wa waqafa wa baka bukaan syadidan wa sa'ala sahaba ya Rasulullah limadha bakaita bukaan syadidan wa qala Rasulullah sami'tu azabul qabr. Kalau di hadis itu ada dua kuburan itu. Yang pertama yaitu orang yang namam, yang kedua ini la yafat min kutratil baul. Ada yang perempuan ini suka ngomongnya ke sana kemari mengadu domba. Namam la yadkhulul jannah namamun. Itu tidak menjaga kutratul baul, yaitu apa? Tetesan daripada air kencing itu juga menyebabkan adzabul qabr. Kalau kita kaji dengan hadis innallaha thayyibun la yaqbalu thayyiba, ya, gimana kita kalau tubuh kita itu najis, saat kita menghadap kepada Allah najis, tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga najasa, bagaimana kita wusul kepada Allah? Sedangkan Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Yang kemarin saya katakan itu ada seorang laki-laki menadahkan tangannya ke langit berdoa kepada Allah. Apa? Kaifa yustajabu du'a? Bagaimana akan diterima doa kamu? Mashrabukal haram, minuman kamu dari barang haram. Ma'kaluka haram, makanan kamu dari barang haram. Malbasuka haram, dan baju kamu dari barang haram. Bagaimana akan bisa diterima oleh Allah? Nah di situ mari kita menjaga, yaitu jangan sampai kita tidak sampai kepada usul kepada Allah, yaitu kita berlatih sedikit demi sedikit, yaitu cara najasa, menjaga sholat kita menghadap kepada Allah dengan sepenuhnya. Supaya apa? Supaya usul kepada dan ibadah kita diterima oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Untuk membentuk atqakum, supaya kita betul-betul takwa kepada Allah, yang tadi itu wattaqwa wabtagil wasilah, bertakwa kepada Allah, ibtahul wasilah, yaitu untuk mencari wasilah untuk takwa kepada Allah. Setelah itu apa? Wajahidu. Setelah Anda mendapatkan keilmuan yang telah Anda pelajari, maka Anda harus mempraktekkan, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, ilmu yang telah kita terima. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, yaitu al-ilmu bil amal. Kalau Anda sudah dapatkan idza tanawatal al-ilm wa'mal bi ilmika, idza amilta bi ilmika yusmir amalak. Kalau Anda
menjalankan ilmu yang telah Anda terima, maka Anda praktekkan sesuai dengan ilmu. Ibadah Anda sesuai dengan ilmu, maka ibadah itu tusmir, itu berbuah. Tapi kalau kita beribadah tanpa dengan dasar keilmuan, yaitu man amila laisa min amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal bukan dari apa yang saya perintahkan, fahuwa raddun, maka tertolak. Faja'alal karama indahu bittaqwa. Jadi dijadikan karama itu apa? Dengan ketakwaan. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi untuk usul pada karamah, tapi di situ ada teguran dari Ibnu Athaillah yang mengatakan la tatlubil karamah watlub istiqamah. Idza hasalta ila darjatil karamah idfin wujudaka fi ardil khumul. Wahai murid-muridku, la tatlubil karamah, Anda di saat beribadah, beramal dengan amalan-amalan yang macam-macam itu, jangan memohon dan meminta karamah, tapi mohonlah kepada Allah istiqomah dalam beramal, istiqomah dalam beribadah. Dengan keistimewaan, dengan keistiqomahan, maka akan timbullah karamah. Buat daripada istiqomah yaitu karamah. Setelah Anda dapatkan karamah dari Allah, kelebihan-kelebihan dari Allah, pendamkan, idfin atau kuburkan. Idfin artinya kuburkan. Apa yang dikuburkan? Yaitu kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada Anda, jangan sampai ditampakkan kepada orang yang lain. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Ada di kaidah hikam juga di situ, karena saya katakan kemarin apa? Idza ahabballahu 'abdan wa sadra satral khususiyatihi fi adhari bashariyatihi. Kalau Allah itu mencintai kepada hambanya yang dia cintai, satara satra khususiyati, Allah akan menutupi apa yang ditutupi, yaitu khususiyat. Apa khususiyat? Yaitu kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu, dan ditampakkan hamba itu fi adhari bashariyati. Jadi manfaat apa? Yaitu kesosialannya pada manusia biasa. Kalau orang ini orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, itu ditutupi oleh Allah. Namanya kalau orang bilang sekarang ini apa? Mastur. Aulia. Jadi wali yang mastur itu betul-betul disayang oleh Allah. Karena apa? Karena efek dan dampak kalau dia tampakkan khususiyatnya kepada Allah atau karamah-karamahnya yang tampakkan kepada orang, akan timbul rasa. Kalau sudah timbul rasa, ini bahaya sekali. Oh, saya punya rasa ini, saya pinter, saya bisa nempak orang, saya bisa manu orang. Nah ini rasa ini, dengan rasa itu maka akan menjadi fana. Maka dia ada wali yang baqa, ada yang wali yang fana. Kalau yang fana ini, ya itu tadi, menampakkan kelebihan-kelebihan di hadapan orang, akhirnya timbul rasa sombong. Timbul yang paling hebat, timbul yang paling mampu, timbul yang paling itu. Akhirnya, saya punya teman, anaknya Profesor Syafiq Karim Surabaya. Dia ikut Torekot, kalau nggak salah dia cerita sama saya 20 tahun. Allah yarham, sekarang meninggal beliau. Setengah tahun kemarin itu meninggal. Dia cerita sama saya, di saat Allah berikan kelebihan pada dia, terbuka, muka syafa, terbukanya. Tapi dia tidak kuat. Setelah muka syafa, belum sampai ke terminal terakhir, masih terminal yang kedua ini, dia sudah terbuka, akhirnya dia nebak orang ini. Akhirnya gugur. Jadi hilang. Jadi sudah, akhirnya kasyafnya itu hilang lagi. Sudah tidak bisa menerawang orang. Karena apa? Dia tampakkan kepada orang. Ini banyak. Maka terminal-terminal untuk menuju kepada mukasyafa yang hakiki, yaitu harus bisa memendam. Apa kata si Ibnu Athaillah apa?
idza hasalta ila darajatil karamah idfin wujudaka fil ardil khumur. Kalau kamu sudah diberikan Allah